baik dunianya, baik akhiratnya, baik ekonominya, baik pergaulannya, baik perpolitikannya, baik kekuasaannya, baik pondoknya, baik apapun, baik fakirnya, baik kayanya, baik bangkrutnya, baik suksesnya, apapun, yufaqihu fiddin. Mereka itu akan dipahamkan dengan ilmu agama dengan baik, akan dipahamkan dengan ilmu agama dengan baik, wa alhamahu, dan diberi ilham sama Allah rusdahu, kecerdasannya. Jadi orang alim itu yang asli perkaranya Allah, itu bukan perkara manusia. Itu siapa di antara para ustadz-ustadz yang bisa mengalimkan santri? Enggak ada. Jangankan kita, Rasulullah saja enggak bisa. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seumpamanya tidak fadlnya Allah wa rahmatuhu, dan kasih sayangnya Allah, lakuntum minal khasirin. Lakuntum minal khasirin, kan? Tentu kamu semua akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi pada dasarnya atau kita berhasil, ini Allah yang ngersake. Dan Allah tidak membedakan antara orang alim sama orang bodoh, enggak dibedakan. Antara orang fakir, orang kaya, enggak dibedakan. Antara murid dan guru, enggak ada bedanya. Yang menjadikan beda adalah al-farqu bainan nas, al-farqu bainan nas wal bahaim, al-farqu bainal alim wal jahil. Semuanya itu yang menjadikan beda adalah ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita semua bukan alimnya, bukan yang ngisi seperti ini, enggak. Yang paling mulia adalah siapa di antara kita yang paling takut kepada Allah, dialah yang paling mulia. Kalau yang paling takut sama Allah itu adalah kamu, berarti kamu yang paling mulia, bukan saya. Dan ciri-ciri orang yang takwa Allah itu enggak pernah rasa takut. Bless, la khaufun, tidak pernah rasa takut. Kalau ada orang diparani debt collector takut, yang kandak ke yo wis lunga ning Jawa wis seminggu. Tidak takwa Allah. Orang itu kalau takwa Allah, la khauf, tidak pernah rasa takut, walahum yahzanuna, dan tidak pernah punya rasa susah. Enjoy, hidup itu enjoy, enak. Fakir dinikmati, kaya dinikmati. Banyak orang kaya nggak bisa menikmati loh. Saya pernah itu sama orang kaya makan di restoran, semuanya dihidangkan semua, jebul-jebul bapaknya sendiri itu toh bawa nasi jagung. Nah terus ini siapa yang makan? Ya untuk Pak Yai. Nah terus nanti bayarnya gimana? Harus. Ini restoran saya, masya Allah, restorannya beliau. Ini orang kaya nggak bisa menikmati. Begitu juga ada orang fakir nggak menikmati. Fakir semestinya harus dinikmati. Fakir nggak dinikmati, sengsara kita. Fakir itu dinikmati, nggak punya uang dinikmati. Saya itu tuh kalau ada hujan terus geruduk sing geleger, ada lindu, saya seneng loh, alhamdulillah. Hada syiarus sholihin. Ini adalah syiarnya orang-orang soleh. Ciri-ciri orang soleh, nah, orang musibah, ada musibah besar itu seneng dia. Kendo mati kabeh. Sebab uripe wis sengsara, makanya beliau seneng nih. Tapi kalau ada orang takut, orang gunduk takut, ada lindu takut, ada gunung meletus takut, ada tsunami takut, ada gempa bumi takut, jangan-jangan dia nggak takwa Allah. Kalau takwa Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awal terjadinya keilmuan itu toh yang asli itu ketakwaan panjenengan ke Allah. Apa manfaat tingginya ilmu kalau panjenengan nggak takwa? Banyak kiai-kiai alim luar biasa, santrinya banyak, berhubung dia tidak takwa Allah, jebul santri nih meteng rolas. Coba gara-gara apa coba? Nggak takwa Allah. Nggak takwa Allah. Kalau ada santri putri pengen nemuin saya, apa kata saya? Itu tugasnya istri. Antum menemuin istri, nggak usah curhat sama saya. Curhatnya sama istri semua. Alhamdulillah semuanya sama istri semua.
Hah? Makanya ada sebuah pondok pesantren Romo Yainya malah salaman santri putri ini bahaya. Apa terus yang haram salaman lain jenis cuman orang awam, terus kiai anti haram ada. Hah? Hah? Jadi halal haram ini ya untuk siapapun neng, paham neng? Sama Pak Yai jangan salaman, haram ya haram. Ini sistem untuk mencerdaskan panjenengan. Apa manfaat saya menyampaikan metodologi al-arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughat sementara panjenengan itu kacau balau? Siapa mereka yang kacau? Mereka yang tidak hati-hati halal haram. Rumangsamu yang punya hukum halal haram terus orang awam saja ngono. Romo Yai sing ketekan dengan DPRD kemudian menggadekan proposal pondok, lalu DPRD motong 10%, nyunat 20%, apa itu enggak haram? Hukumnya seperti perampok bertamu dengan kiai nggak berani celurit. Nanti kalau dapat uang 1 miliar bagi hasil. Pak Yai ini untuk 800 juta, DPRD untuk 200 juta, perampok. Makanya nggak bisa usul. Dan santri sayanya hilang barokahnya. Ilmunya santri hilang barokahnya. Kalau ada Romo Yai seperti itu, jangan didatangi neng. Hah? Gak barokah ilmumu. Neng pondok urusannya urunan terus, sumbangan terus. Bareng wis jadi alumni, ada kataman iuran meneh. Pengen boyong urunan meneh, wis jadi alumni iuran meneh. Romo Yaimu wis cetok-cetok di alam kubur, wis dipatoki isih ono urunan khol. Sangar kan? Sudah wafat masih merepotkan alumni. Saya ngomong sama santri-santri saya, kalau ada khol Kiai Muharrar Hudori, kok ada iuran alumni, bongkar makam saya, ambil itu mayatnya, buang di laut, biar nggak ada khol lagi. Gitu kan? Kenapa bisa seperti itu? Gara-gara halal haram nggak dijaga. Kalau halal haram nggak dijaga, seorang ulama yang menjadi panutan umat, kemudian pondok pesantrennya digadekan. Pondok pesantrennya digadekan dengan seperti itu, laporan fiktif. Dapat uang 1 miliar, bangun pondok, harga cat 1.900.000, nulise 2.500.000. Lewat saya ini pengalaman loh. Saya pengalaman. Kayak omongan saya yang dengar kamu itu yang asli itu jutaan manusia mendengar kata-kata saya. Pekerjanya cuma 20, nulisnya 35. Gaji pekerja padahal cuma 100, nulisnya 150. Itu adalah laporan fiktif. Ngono ki dilaporkan ke pemerintah. Amanis ya aman. Tapi akan ada madharat besar, sulit akan melahirkan pakar-pakar alim yang hebat. Semoga saja panjenengan tak arahkan seperti ini. Panjenengan nanti hati-hati halal haram sehingga al-arba'in fin nahwi wa sarfil wal lughat menembus mata hati. Ilmu seseorang tidak akan mampu menembus mata hati di saat mata hatinya masih buta. Kenapa buta? Masih tertutup dengan harta benda yang menggumpal di dalam kolbunya. Pada akhirnya tertutup. Makanya kiai-kiai sudah cerdas. Cerdasnya ono pejabat cerdas. Ono pejabat, wah santri dikerahno kabeh kon hormat. Di tempat saya kalau ketamanan pejabat tak suruh datang jam 2 malam atau jam 3. Kadang-kadang pertemuannya di luar, nggak boleh meron pondok. Saya ketamunan tamu bawa beras truk bantuan dari Pak Jokowi, takon balik. Rasa santriku wis kakean dosa kotor, saya sendiri juga kotor malah diantri kotoran. Saya tau dipuadake kiai sambil gelap, kiai sombong, kiai kemletak biar rapopo. Pada akhirnya tak suruh bagi-bagikan kepada pondok yang lain. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sodorkan sebuah metodologi. Metode ini mudah. Angkat pada halaman 1 coba lihat. Pada halaman 1 ini metodologinya. Jadi nanti semisal ya ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Seumpamanya ya ada lafaz bismillah semisal, itu panjenengan tunjuk ba itu kalimat apa dulu. Berhubung ba itu adalah kalimat huruf jar, makanya metodenya ini. Nanti panjenengan tunjuk ada lafaz ba bi itu kalimat apa. Itu pada halaman ketiga diterangkan bahwa setiap ada kalimat huruf tanda-tandanya adalah tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fiil. Apa tanda-tanda kalimat huruf? Tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fiil. Apa tanda-tanda kalimat huruf? Tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fiil. Maksudnya gimana Ustaz? Ora usah maksud-maksudnya, yang penting sama hafal aja. Ilmu itu yang asli diktator. Makanya kiai-kiai yang sukses, kiai-kiai yang diktator. Kiai yo ngalor-ngalor, ngidul-ngidul ya, masjidnya ora sukses. Saya ini bangun masjid ya, tak eksekusi sendiri. Masyarakat rasa melu bantu. Nanti kalau masyarakat melu bantu itu melu ngatur-ngatur. Masjidnya 5 lantai. Jadi bawah masjid, atasnya itu tempat peristirahatan umat. Kalau ada musafir kalau ada silakan istirahat, tak bangunkan apa hotel di atas masjid. Yang penting lanang-lanang, wedok-wedok. Terus masjidnya ada baitul malnya, jadi kalau ada masyarakat jamaah dia mengeluh nggak bisa beli beras, tinggal ambil di baitul mal. Atau mereka dikejar-kejar hutang di BRI, tinggal ambil aja di baitul mal. Setiap apa itu jamaah, ada orang jamaah dapat 1 poin, nilainya 5.000. Kalau subuh 10.000. Insya Allah akan memberi solusi kepada orang-orang tua. Kalau bapak-bapak lah mangamu gawe apa kan ngono. Tapi mangamu ping 5 25.000. 25.000 kalau subuh 10.000 berarti 30.000. Kan lumayan. Itu penting itu. Masjid kok nggak ada baitul mal, niru masjidnya sopo? Masjidnya Rasulullah ada baitul malnya, nah terus sampean niru masjidnya sopo? Masjidnya Kanjeng Nabi ada baitul malnya, memberi makan ngeteni nak Jumat berkah. Apa rumah samu masyarakat butuh nasi bungkus nih. Setelah makan nasi bungkus toh susahnya masih ada. Kenapa kok masih ada Ustaz? Hutang. Rasulullah dawuh, perkara yang paling nyusahkan umat itu yang ngasih hutang. Wis mangan wareg susahnya gak iso ilang. Percaya banggen Pak? Nah ibu-ibu sih yang penting mangan wareg blonjo. Bapak-bapak ndak sih, nyampe bapak-bapak ndak sempat lemu. Makanya bapak-bapak wafatnya lebih dulu daripada ibu-ibu. Santai mawon Bu. Coba panjenengan lihat pada kalimat huruf. Pada kalimat huruf itu kan kalimat huruf tanda-tandanya tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fiil. Jadi nanti kalau ada huruf ba kalimat huruf jar, sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fiil. Paham? Yang penting hafal aja. Sampean nggak paham nggak apa-apa. Ada anak kecil melihat wong nak bentuknya ngono mama, nak bentuknya ngene papa, udah selesai. Makanya kiai-kiai diktator. Rasulullah cepat sukses guru-guru diktator sing gak ikut program langsung ngasah pedang. Rasulullah itu setiap bulan itu mengadakan perang 2 kali 3 kali. Nyampe Rasulullah dawuh, rizkiku diletakkan oleh Allah di bawah bayangan-bayangan cemparing. Jadi nek bar mulai perang itu untuk 10 miliar 50 miliar ini biasa 100 miliar. Rasulullah di waktu perang Badar dapat ghanimah berapa coba? Khusus bagian yang diberikan Rasulullah 50 miliar. Luar biasa kan? Coba bismillahi ba kalimat huruf jar. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fiil. Huruf jar itu hukumnya murab apa mabni? Mabni. Coba panjenengan lihat pada halaman kelima coba. Tadi kan halaman ketiga. Ini halaman kelima. Halaman kelima. Coba. Tadi kan kalimat huruf tanda-tandanya tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fiil.
Kemudian kalimat huruf selama-lamanya mabni. Nggak ada kalimat huruf murob, nggak ada. Ada Ustaz, mana. Itu Ustaz, saya melihat ada lafaz, kan ada min Ustaz. Min kan sukun Ustaz. Tapi kenyataannya setelah diberi lafaz masjid menjadi minal Ustaz. Minal masjidi. Ada min Ustaz, kemasukan ismin menjadi min ismin. Ada min, kemasukan zaid menjadi min zaidin. Berarti kan berubah. Tidak. Nah terus perubahan ini apa? Perubahan ini adalah pemindahan harokat dalam rangka untuk memudahkan membaca. Minal mas subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal memudah, aslinya kan min sama al. Ini kalau disukun minal berat. Sebab ilmu agama ini adalah ilmu yang untuk memudahkan umat. Makanya toh saya menyampaikan ilmu ini toh dalam rangka untuk memudahkan umat. Pengen bisa baca kitab kuning kok harus sekian tahun ini. Yang asli kan tidak harus sekian tahun. Angger ngajinya sungguh-sungguh, kiainya hati-hati halal haram, muridnya dikoordinir kuwabih hati-hati halal haram. Walaupun ada pondok, kiainya nggak usah ngoyak-ngoyak iuran, nggak usah ngoyak-ngoyak santri yang telat, insya Allah jos gandos. Pokoknya tak jamin pondoknya gulung tikar. Enggak. So bapaknya gulung tikar, pondok saya pondok pertama kali gulung tikar. Tapi pondok saya nggak gratis, tetap saya suruh bayar sama mampune. Kalau mampu 500 silakan bayar 500. Kalau mampu 300. Kalau mampunya 200. Kalau mampunya 100. Kalau mampunya doa saja nggak apa-apa, bayar doa nggak apa-apa. Ustaz tak doakan Ustaz, semoga panjenengan kaya, malah lebih bagus. Luar biasa, paling cepat kaya gitu. Kalau ada pondok seperti itu cepat kaya, tur kiai ini semakin hebat. Minal masjidi minismainin min zaitin, ini tidak berubah, min tetap min. Harokat yang ada di mina ini adalah pemindahan harokat al masjid dipindah pada nun menjadi mina. Minismen ini aslinya adalah min ismin, kemudian harokatnya hamzah wasal dipindah pada nun menjadi minismin. Sementara ini tidak perlu dipindah karena tidak terjadi mati dua. Kalau ini terjadi mati dua, ini menjadi mati dua, ini tidak. Pokoknya kalimat huruf selama-lamanya mabni. Apa mabni? Tidak bisa berubah. Kalimat huruf selama-lamanya mabni. Apa mabni? Tidak bisa berubah. Paham? Mabninya kalimat huruf ada 4. Kamu mondok di sini ya ada 4, di Demak ya ada 4, mondok ning Lirboyo, Ploso, ning Yaman, ning Amerika, nyampe Ameriki, wabuh gitu toh. Mabninya kalimat huruf ada 4. Ngopo sih gonta-ganti kitab? Kalimat huruf mabni 4 toh, bingung-bingung. Mabninya kalimat huruf ada 4. Sebutkan sukun, fathah, kasroh, dhammah. Ini saya neliti ini, tak teliti tenanan itu. Kalimat huruf salam dunya gitu, ning Quran tak klumpukno kabeh, ning hadis tak klumpukno kabeh, ning kitab-kitab salaf tak klumpukno kabeh. Intine kalimat huruf cuman ada 4 saja. Ada yang mabni sukun, fathah, kasroh, dhammah. Selain itu tidak ada. Selain itu enggak ada. Beda dengan kalimat isim loh. Kalimat isim ada yang mabni wawu. Seperti contoh ya zaiduna. Zaiduna itu hukumnya mabni, mabninya mabni wawu. Ya zaidani mabni alif. Ya rajulaini mabni ya. Itu kalimat huruf. Tapi kalau kalimat apa itu kalimat isim, mabni kalimat isim seperti itu. Tapi kalau kalimat huruf seperti ini. Yang sukun seperti contoh min. Apa faedahnya min? Ibtida. Yang fathah seperti contoh wawu. Apa faedahnya wawu? Mutlaqul jam'i. Yang kasrah seperti contoh ba. Apa faedahnya ba? Isti'anah. Yang dhammah seperti contoh mundu. Apa faedahnya mundu? Dzarfiyah. Selesai. Kalau pengen tahu macam-macamnya toh, nanti panjenengan buka di halaman ke-9. Pada halaman ke-9 itu tuh. Pada halaman ke-9 ini ada kalimat huruf yang mabni sukun, mabni fathah, mabni kasrah, mabni dhammah.
Kalimat huruf yang mabni sukun ada berapa? 55. Sampai no apal iki. Wah, pondok liya mulih belum tentu iso. Kalau nggak baca buktikan. Sampai no apal kalimat huruf yang mabni sukun itu semua kalimat huruf sampai hafal kabeh. Alif mim nun ha a id al am in an in au i bal an fi qad kaila lam lan lau ma mud min hal wa ya aiha ajal ida idan ala ila ama aya bala jalal khala ada ala naam haya idma ala illa amma imma hasahata kala lakin lamma laula ai. Ada 55. Kalau yang fathah ada 20. Kalau kasroh ada 3. Kalau domah ada mundu. Udah, carikan kalimat huruf yang mabni domah selain mundu. Nah iso tawai 20 juta. Gak ada. Setenanan itu. Panjenengan belajar di Yaman, di Mesir, di mana saja ini tidak lepas dari ini. Udah selesai. Kalau bisa selesai hanya 1 hari, kenapa harus sekian tahun? Paham ya? Coba kita apa itu kita perhatikan lagi coba. Coba bismillahi ba kalimah huruf jar. Sebab tidak patuh tanda-tanda kalimat isim dan fiil. Mabni apa murab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Kasroh. Setiap kalimat huruf itu punya ta'alluq. Punya ta'alluq. Ta'alluq. Diterangkan pada halaman kelima. Pada halaman kelima tentang ta'alluq. Apa ta'alluq? Hubungan. Hubungannya apa? Hubungannya dzaraf dan jar majrur. Jadi setiap ada dzaraf atau jar majrur mempunyai ta'alluq. Apa ta'alluq? Hubungan. Kalau sampean memahami tarif di kitab ngeluh sampean. Kesuwen. Dan kita pun tarifnya terlalu panjang. Maklum lah beliau-beliau kan memang ahli nahwu tenanan. Kalau saya kan ahli nahwu abal-abal. Tapi setelah beliau-beliau ketemu sama saya, apa kata beliau? Masya Allah, arba'in luar biasa. Ini orang-orang Timur Tengah ini. Insya Allah besok Syawal arba'in saya menggema di Yaman. Besok Syawal ke sana ya. Jadi ta'aluk adalah hubungan. Ta'aluk ada 2, khos, am. Apa khos? Khusus. Apa am? Umum. Ta'aluk khos. Ta'aluk khos itu adalah kembali pada amil sebelumnya berupa fi'il atau sifat fi'il. Contoh ya, saya membuat jalastu alal kursiyyi. Jalastu saya duduk, alal kursiyyi di atas kursi. Ini ala kalimah huruf. Ala kalimah apa? Huruf jar. Ada berapa huruf jar? 19. Ada berapa huruf jar? 19. Huruf jar ini kalimah huruf yang sering gentayangan di kitab. Setiap lembaran-lembaran Quran huruf jar selalu hadir. Kenapa huruf jar selalu hadir? Jar itu artinya tawadhu. Orang itu kalau tawadhu di mana-mana akan laku dan di mana-mana akan sukses. Kalau nggak percaya buktikan. Kemarin ada orang WA ke saya, Kiai, ya Allah, saya ini udah punya anak 2, saya nggak punya pekerjaan ini, tolonglah Kiai, minta doa. Apa kata saya? Jangan cari doa. Nah terus Kiai, kamu cari sapu. Setiap pagi nyapu 1 RT. Setiap pagi nyapu 1 RT. Aku yakin kok sampean nih, insya Allah. Jadi usia ini sampean, alhamdulillah ngelakoni dia. Setelah 1 minggu dia ditawarin orang kerja. Disuruh nyapu di sebuah perkantoran dengan gaji 4.500.000. Memang seperti itu. Panjenengan kadang-kadang anjir sampai sergep dong. Saya ini kalau ke toilet pom bensin itu nyampe di toilet itu resik-resik dulu saya. Saya resik-resik dulu terusan. Tadi di situ saya resik-resik apa toiletnya apa namanya? Klosetnya tak gosok-gosok. Ora ono anune mereyok, ora ono sikate, jane diberi sikat. Gitu. Saya kalau di pom bensin biasa. Saya kalau di pondok gitu. Setiap saya pekerjaan saya resik-resik. Dulu itu ada seorang ulama namanya Al-Qadi Abi Suja, yang punya kitab itu loh, Abi Suja Takrib. Beliau itu dikersake Gusti Allah sehat wal afiat. Gara-gara apa coba? Sering resik-resik di tempat umum. Umurnya 160.
Beliau masih sehat walafiat, tidak pernah sakit. Suatu ketika Syekh Habib Sujat ditanya, "Ya Syekh, rahasianya apa kok panjenengan masih sehat di usia 160, sementara orang-orang sezamanmu sudah wafat semua, adik kelas sudah wafat semua, panjenengan masih sehat?" Apa kata beliau? Saya sering nyapu masjid. Padahal beliau seorang hakim loh. Beliau kaya raya beliau itu setiap sebelum adzan itu sudah ada di masjid nyapu resik-resik itu tanpa gaji. Sampeyan nyapu di masjid nggak untuk gaji. Hele, masya Allah, saya niru, cuma aku gak tenanan. Alhamdulillah, dari dulu sampai sekarang saya belum pernah sakit, sehat walafiat. Saya kalau ngajar tuh ngadik terus. Saya didatangi sama seorang ahli kedokteran, "Pak Yai, panjenengan kan sering ngajar, kalau bisa kalau ngajar itu ada air minumnya. Nanti kalau nggak ada air minumnya, panjenengan sering duduk, nanti kena ginjal." Berhubung beliau seorang ahli, saya mantuk-mantuk aja. Setelah 1 minggu saya dapat kabar beliau wafat gara-gara ginjal. Walat kau. Walat. Ada lafaz jalastu alal kursi. Ini ala ini kalimat huruf. Huruf apa? Jer. Ada berapa huruf jer? 19. Coba gini. Ada berapa huruf jer? 19. Ini digerak-gerakan ya. Huruf jer ada 19. Sebutkan. Min ila an ala fi ruba wa ruba kaf lam babu ko samba ko samta ko samut mundu khola ada asaata. Marai cepat cerdas. Kenapa cepat cerdas Ustaz? Kalau ada santri kiainya nyuruh begini-begini, nanti yang ngantuk nggak jadi ngantuk. Percaya nggak? Saya itu kalau sebutkan santri-santri kan gini-gini semua. Sing mau ngantuk itu malah ngene yo. Cinggirat. Manfaatnya besar. Ini ada saraf menuju hati. Ada saraf menuju hati. Kalian nggak percaya begini? Makanya ulama-ulama dulu kalau melipir tasbih disuruh pakai ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lah sekarang ibu-ibu melipir tasbih ngene marah yo, ya Bu. Ngene melipir tasbih yo. Akibatnya hatinya tidak sejitu orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu melipir tasbih begini. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya kalau wiridan itu senang pakai wiridannya Kanjeng Nabi. Tadi saya membaca wiridannya Kanjeng Nabi tadi. Itu wiridan yang sering dibaca Rasulullah. Nanti kalau panjenengan pengen chat ke nomor WA saya, itu di tadi ada kitabnya orang nomeneh. Itu ada, itu di belakang kan ada kan? Nah, itu dihafalkan setiap sholat dibaca. Nanti keramat kamu. Ada karomahnya. Setiap doa yang pernah dibaca Rasulullah, apabila panjenengan istiqomah kan ada keramatnya. Kalau nggak percaya, caranya diuji coba aja. Saya jalanin sendiri. Oke. Jalastu alal kursi ala kalimah huruf jer, sebab tidak patuh tanda-tanda kalimah isim dan fi'il mabni mamurab. Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni apa coba? Fathah apa sukun coba? Yang dimaksud mabni itu tetapnya harokat akhir kalimah. Setiap ada lafadz ala itu kan akhirnya kan alif. Alif namanya alif bengkong. Bahasa Arabnya alif layyinah. Bahasa Jawa ini alif bengkong, alif ngene, kayak bokonge baskok, apa bagong. Itu apa alifnya? Ini hukumnya sukun. Jadi ala ini hukumnya ala mabninya mabni sukun. Berhubung ala ini jatuh setelah fiil, ini namanya amil amil. Makanya ala ini ta'aluk pada lafadz jalastu. Ada orang bilang gini, alal kursiyi. Alal kursiyi, pasti orang iskal ini. Loh, maksudnya di atas kursi itu apa? Saya duduk. Oh, gitu toh lah. Makna daripada ta'aluk itu seperti itu. Ta'aluk itu seperti itu. Makanya ada lafadz bismillahi itu kan ada ba. Pasti ada ta'aluknya. Beberapa orang yang enggak ahli nahwu saraf lughat ngertine ya bismillahi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ora paham. Karena ba ini ada ta'aluknya. Ba ini ada ta'aluknya.
Bismillahi, ini ada ta'aluknya. Seumpamanya diperlihatkan itu abtadi'u. Abtadi'u, aku memulai. Bismillahi, dengan keagungan Allah. Ismun itu kalau di Fathul Mu'in maknanya uluwun. Kalau di Menteri Agama namanya sumuwun. Artinya nama. Ismun, nama Menteri Agama. Kalau Menteri Agama kan karena melayani banyak ahli tafsir. Jadi beliau mau tidak mau yo kesepakatan bersama. Makanya kalau kamu pengen memahami Quran, jangan menggunakan apa itu terjemah depak. Karena beliau itu ya ada yang datang ya orang Wahabi, orang LDII, orang Muhammadiyah, orang NU, orang Lamkari, orang dan lain sebagainya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ini artinya aku memulai dengan menyebut nama Allah. Makanya ba ini ta'aluk pada lafaz abtadi'u. Paham? Gampang. Kemudian ba, apa faedahnya ba? Isti'anah. Tadi udah diterangkan. Ba itu faedahnya isti'anah. Jadi tak ulang lagi, ta'aluk. Ta'aluk itu adalah hubungan. Yang punya ta'aluk siapa? Yang punya ta'aluk adalah dzaraf dan jar majrur. Ta'aluk ada berapa? Ta'aluk ada dua, khos am. Khos itu khusus, am itu umum. Ta'aluk khos itu yaitu huruf jar atau dzaraf yang ta'aluknya pada lafaz sebelumnya berupa fi'il atau sifat fi'il. Fi'il ada berapa? Fi'il ada berapa? 3. Sebutkan madi, mudhari, amar. Nulis madi ki mem dot. Aku sering ya ana ustaz senengane nak nulis madi kok ngene. Salah. Salah. Yang benar madin. Nulisnya gitu, Bu. Harus tahqiq untuk ditiru santri-santri itu loh, kasihan. Kalau ustadz-ustadznya, makanya kan aku sering kalau bisa Romo Yai itu banyak ngajarnya, jangan banyak jalan-jalannya. Kalau Al Mubarak walaupun saya ke Batam, tapi kan santri bisa ngaji sama saya lewat media sosial. Di sana ada layar lebar. Makanya kalau bisa atau panjenengan punya TV sing 70 in 70 in ini sak papan tulis. Nggih, nanti disetel, engko nak pas saya ngaji sampean nyetel, hawane koyok ngaji tenanan ke sama saya. Lah sampean ngajine lewat HP ngene mbek turu. Turu blijen sisan. Diselehno tinggal keturun. Coba kalau TV-nya gede. Beli TV semacam ini tuh hukumnya sunnah muakkad. Bahkan masang wifi menurut saya sunnah muakkad. Ganjarannya gede masang wifi. Oke. Bismillahi ba kalimah huruf jar. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fiil. Mabni apa murab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Kasroh. Ta'aluk pada lafaz abtadi'u. Faidahnya apa? Isti'anah. Maknanya dengan katam. Selesai. Udah itu saja. Kalau kamu memahami, sudah mengetahui semacam itu, padahal kalau kita mau jujur, ilmu nahwu sorof lughat, ini nahwu, ini sorof, ini lughat. Nahwu sorof lughat itu yang diterangkan cuman isim, fiil, huruf. Kalau huruf sudah kamu kuasai, artinya 33% sudah kamu kuasai. Tinggal memahami isim, fiil, udah selesai. Nanti kalau ketemu kalimat huruf toh seperti itu semua. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Alhamdulillah kalimah isim. Sebab apa? Al dan musnad ilaih. Kenapa dikatakan musnad ilaih? Sebab mubtada. Mubtada itu permulaan kalam. Pokoknya kalau ada isim menjadi permulaan kalam namanya mubtada. Ning Jawa bahasane utawi. Tapi cah Jawa ditakoki utawi apa gak ngerti. Padahal utawi itu yang asli permulaan kalam. Sing isih ana bahasa Jawa dibaca menjadi mantra itu di Bali. Makanya Bali itu tuh Hindu Buddha nggak bisa hilang. Karena Weda setiap pagi dan sore dibaca di speaker. Arba'in saya itu menggema di mana-mana atau gara-gara saya baca setiap pagi, sore, siang, malam saya membaca Arba'in. Makanya menggema di mana-mana. Islam selama adzan tidak
hilang selama adzan dikumandangkan. Islam nggak akan hilang itu. Sudah menjadi mantra. Sudah menjadi mantra. Ning Bali coba sekali-kali sama jalan-jalan Bali. Ora nak esuk ora ono ngene. Tawi Dewi Sinta turun songkok kayangan. Ora ono suara-suara ngono. Mantra. Arba'in saya ini sudah menjadi mantra. Ono pondok bendino ono suara arba'in maju pesat itu. Kalau nggak bisa betikan. Saya tirakat ini tuh 19 tahun. Tirakat saya dalam keadaan fakir. Tirakat saya dalam keadaan fakir, bahkan saya sering makan itu tuh pakai rumput, pakai kangkung. Berbulan-bulan makan kangkung, mencret terus. Saya bisi-bisi di telinga isi, yang mencret enggak? Mencret. Anak kita mencret. Ada santri liwat, neng sini neng, mencret enggak? Mencret. Sapondo mencret kabeh. Saya kaya atau baru setahun ya. Saya kaya baru setahun, 19 tahun jungkir walik. Ibu datang ke tempatku masih fakir bu ya. Bu ya. Rumah saya masih kayu bu ya. Sekarang sudah mengukur langit bu. Langitnya diukur. Santai. Ada ta'aluk am. Ta'aluk am itu adalah ta'aluk am itu yaitu apabila ada dzuruf atau jar majrur ditekib menjadi 4 khobar, hal, naat, silah. Sampean tidak harus paham, yang penting sampean hafal dulu aja. Jadi ta'aluk am itu apabila ada dzuruf atau jar majrur diterkib menjadi 4 tempat, khobar, hal, naat, silah. Seperti contoh Zaidun fidari, Zaidun Zaid fidari di dalam rumah. Ada orang ngomong Zaidun fidari, ini fi-nya atau punya ta'aluk. Ta'aluknya pada lafaz apa? Ta'aluknya pada lafaz istaqarra atau kainun. Pokoknya ngono. Akhir anut aja udah. Sampean orang itu kalau pengen cepet alim atau lepas logika kita. Sunan Kalijogo diperintah sama Sunan Bonang nungguin tongkatnya. Apa kata Sunan Bonang? Said, namanya kan Said. Tungguin tongkatku, jangan pergi-pergi sebelum aku datang. Ditungguin 1 hari nggak datang gurunya, 2 hari nggak datang, 3 hari nggak datang. Sunan Bonang delalah kersane Allah lali kok 3 tahun. Jadi Sunan Bonang itu lupa nak ninggal murid di pinggir lereng sungai. Konon cerita tongkatnya kan terbuat dari bambu. Nyampe bambune iki tukul. Pada akhirnya jadi dapur. Setelah 3 tahun Sunan Bonang iling, Masya Allah aku ninggal santriku. Insya Allah pamane sama tuh wis mulih paling ndak. Langsung guru gua tanggung jawab. Setelah 3 tahun Sunan Bonang bawa santri-santrinya mencari nggak ketemu, lupa. Nempatnya di mana lupa. Saking ngelune zaman dulu kan di Jawa kan banyak alang-alang itu. Itu alang-alangnya delalah ngepasi ketiga dibakar itu. Dibakar semuanya dibakar. Masih ada punuan, ada petunuk, apa petunuk bahasa Batami. Ada undukan yang tidak terbakar. Setelah itu beliau datang ngoker-ngoker isine wong. Isine Sunan Kalijogo dalam keadaan menjadi patung. Lalu diadani kupinge ki, tengen dikomati kupinge ki wong. Paham Ibu? Jadi nanti kalau panjenengan duwe bojo mbededek apa? Bojo kok kerja ora gelem, lapor ora gelem, carane diadani kupinge tengen dikomati kupinge kiwa. Tak jamin ngamuk. Lah kok ngamuk jine mentu. Kalau ada anak ndablik to caranya diadani kupinge tengen, dikomati kupinge kiwa. Itu Sunan Kalijogo diadani kuping itu dilelah hidup. Tadinya itu mati suri maksudnya. Jadi saking lamanya dia nggak makan, nyampe beliau itu orang mati gak urip, tapi masih hidup itu. Setelah diadani baru dia hidup. Makanya keramat. Ini bedanya santri sekarang kalau santri dulu gitu. Kalau santri sekarang ini wis dipesen jangan minta kiriman, bisa ndablek. Saya sering kok nyewer santri itu sampean itu. Nah, saya itu ngerti kan HP santri kan disadap. Jadi kalau minta kiriman kan konangan. Saya punya laporan, Ma uangnya habis. Gimana ini Ma?
Kalau nggak dikirimi saya pulang. Mamanya diancam ya. Zaidun utawi Zaid fidari iku ing dalem omah. Ini ada jar majrur diterkem menjadi khobar. Zaidun Zaid fidari di dalam rumah. Ini ada jar majrur diterkem menjadi khobar. Maka punya ta'alluqnya kembali pada istaqarra atau kainun. Jadi fi ini punya ta'alluq yaitu ta'alluq pada istaqarra atau kainun. Coba saya tanya, Zaidun kalimah isim. Sebab apa? Tanwin dan musnad ilaih. Fidari fi kalimah huruf jar. Sebab tidak patuh tanda-tanda kalimah isim dan fiil. Memang ini butuh kelincahan no. Long sampean latihan nyetir mobil tak latih trimo sedina tok. Mosok lancah, lanyah paling kliwat ngono tok. Paling iso tapi kon praktek ora wani. Greng. Waduh, bingung aku. Oh saya pernah kok dilatih orang nyetir dari pagi nyampe sore. Pulang saya disuruh pulang sendiri. Nyampe jalan nggak berani saya. Loh, mobil banter seperti itu kok. Pada akhirnya saya nelpon polisi. Kebetulan saya punya teman polisi, tak suruh nganter. Kalau hanya sekedar 1 hari 2 hari atau belum bisa. Memang harus tirakat nyampe 40 hari. Nanti caranya atau praktek sendiri di kamar sambil memahami pembelajaran saya. Ini kan ada syutingannya kan. Fi kalimah huruf jar. Sebab apa? Tidak patuh tanda-tanda kalimah isim dan fiil. Mabni Pak Murab. Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Kasroh. Ta'alluq pada lafaz istaqarra atau kainun. Faidahnya apa? Dzurfiyah. Mananya apa? Di dalam. Kamu ngomong meni Zaidun fidari artinya Zaid menetap ada di dalam rumah. Itu namanya istaqarra atau kainun. Memang harus pelatihan terus. Yang pasti apa itu? Yang pasti ini loh. Cuman ini saja. Kamu memahami. Setiap ode kalimat huruf coba nanti ditelusuri nyampe ini. Cuma yang punya ta'aluk hanya huruf jar tok. Selain huruf jar nggak ada. Kalau isim yang punya ta'aluk cuman doruf. Kalau huruf yang punya ta'aluk cuman kalimat huruf jar tok. Selain huruf jar nggak ada. Huruf itu ada 2. Coba lihat pada halaman ke-6. Pada halaman 6 huruf itu ada 2. Ada mabani, ada ma'ani. Mabani itu huruf hijaiyah itu loh. Huruf mabani itu huruf yang tidak punya makna. Pokoknya kalau ada kalimat huruf nggak punya makna namanya huruf mabani. Bahasa intelektualnya hijaiyah. Kalau zaman mabani kan baru kenal ini. Kalau betina namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada 29. Jangan 28. Itu pendapat itu kurang tahqiq. Ada sebagian ulama mengatakan ada 28. Alasannya alif sama hamzah sama. Ya beda toh. Kalau alif nggak ada harokatnya kok. Kalau hamzah ada harokatnya. Qara'a hamzah. Qara alif. Sona alif. Sa'ala hamzah. Paham? Huruf hijaiyah atau terkenal dengan huruf mabani terbagi menjadi 2. Ada huruf sahih, ada huruf ilat. Biasanya santri-santri ngerti ini huruf ilat. Ada santri mondok 6 tahun, tak tanya huruf ilat ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Wawu alif ya terkumpul pada lafaz wayu. Kalau saya enggak, alif wawu ya. Kan alifnya lebih dulu, wawunya nomor 2, ya-nya terakhir. Alif wawu ya. Kemudian saya tanya, huruf sahih ada berapa? Bingung dia. Padahal selain huruf ilat, huruf sahih. Lu ya, banyak lu santri-santri gak ngerti lu. Wajar. Al ilmu itu adalah mengetahui sesuatu yang sudah diketahui, namanya ilmu. Ini berapa? 2. Ini berapa? 3. Sebelum sampean ngomong ini 2 atau wis ono ngene, iki 2 ini. Makanya ilmu itu mengetahui sesuatu yang sudah diketahui. Sampean tak ajar ilmu hikmah atau gumun zaman. Di meja ini toh tak tutup ngene toh iso mentu duitnya 1 juta. Keluar 100 juta. Kalau kamu belum tahu ilmunya memang gumun, tapi kalau sudah tahu ilmunya gak gumun. Kenapa seperti itu? Yang asli saya sudah meletakkan uang di sini 100 juta.
tak tutup pakai kain jin. Ada kain jin, itu kain itu kalau dibuat menutup sesuatu itu nggak kelihatan. Ini kalau saya begini, tuk gitu, saya mencabut kainnya, set, saya lempar keluar. Makanya setelah itu tetap bagi-bagi ya, dibuat jajan bisa. Kemudian we tak apusi anu yo, sampean sing kalau kepengen uang 1 juta bayari 1 juta, kalau pengen 1 miliar bayari 10 juta, kalau pengen 2 miliar ujung-ujungnya diapusi. Saya itu memahami ilmu itu toh. Saya memahami ilmu itu di 8 tahun. Saya itu bisa jalan membawa kepala saya bisa ya. Jadi kepala saya tak potong, tak pelaku tak cangking bisa. Sing asli ya enggak. Kepala saya masih di sini. Cuma sampean ketipu. Paham? Yang asli kepala saya tak tutup pakai kain, sampean enggak ngerti. Sedangkan yang saya cangking itu yang asli atau jin yang menjelma menjadi kepala. Makanya enggak saya ajarkan ke santri. Nanti paling pokoknya sama tak ulang atau paling ujung-ujungnya ngapusi. Paling koyok Gus Samsudin paling deh. Utawa kaya parcel siapa pesulap merah Oke. Jadi huruf mabani ada huruf sahih, ada huruf ilat. Sedangkan huruf ma'ani itu kalimah huruf itu loh. Artinya huruf yang mempunyai makna itu namanya huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu toh, ada yang 1 hurufnya, 2 hurufnya, 3 hurufnya, 4 hurufnya, 5 hurufnya. Wabuh kalimah huruf tidak bisa lepas dari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti kalimat isim. Kalimat isim itu jumlah hurufnya 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau kalimat fi'il 3, 4, 5, 6. Macam-macam kalimat huruf ada 16. Sampean mau hafal iki, walah hafal kabeh. Huruf-huruf kabeh hafal kabeh sampean. Pertama huruf jar. Ada berapa huruf jar? 19. Sebutkan min ilaan ala fi ruba wa ruba ba kaf lam ba ko sam ba ko sam ta ko sam mud mundo qala ada saata. Nomor 2 adalah huruf atop. Huruf atop ada 10. Ada berapa huruf atop? 10. Sebutkan wa wu fa thumma au am imma balla lakin hatta. Ya memang jadi guru rekoso. Gurune kok ora hafal. Ya muridnya gak percaya. Dulu itu ada orang fakir pengen berguru sama orang kaya. Bareng ngono nyampe rumahnya jebul-jebul kiai ini fakir. Bagaimana berguru nih? Wong kiai ini dhewe fakir kok. Dulu itu ada orang bakhil. Saya diceritain romo yai saya. Wallahu alam beliau seorang wali sih. Zaman dulu itu ada orang bakhil pengen berguru kepada orang yang bakhil. Jadi bakhilnya biar luar biasa. Konon cerita di waktu berangkat itu toh mencari waktu malam hari supaya bajunya tidak kotor, bajunya dilepas semua. Saat sandal-sandalnya dilepas, diadai kresek, jalan dalam keadaan telanjang. Datang ke tempatnya orang bakhil, rumahnya itu peteng. Pokoknya ngerono wong kok omahe dipateni kabeh rono lampune bakhil, khawatir bayar listriknya akeh. Rumah saya itu bayar listriknya itu 6 juta sekian. Pondok saya semuanya itu bayar listriknya itu sekitar 12 juta sekian. Kalau bayar sama bayar milik warga-warga kan sebagian warga-warga tak bayar. Semuanya habis 22 juta 500. Angger ana omah kok bayari sosidi tak sengeni. Kamu bakhile lho bakhile. Makane we fakir mendino. Lho bayar listrik kok 15.000 20.000. Kepengin cepet sugih bayari sing akeh, Bu. Ora kok wah iki paling anu ndek PLN-e keliru. PLN-e keliru. Patune bakhil. Ini orang bakhil ini toh pengen mengetuk pintu itu khawatir kalau pintunya lecet. Mengintai rumahnya peteng dedet. Nah, assalamualaikum, assalamualaikum. Keluarlah orang yang bakhil ini keluar. Setelah dibuka pintunya, bukanya pun pelan-pelan. Nah, wong medhit toh khawatir lawangi potol piye. Ada apa? Ya wahai guru, saya pengen belajar ilmu bakhil kepada panjenengan. Kaget temen lu. Masya Allah, aku sama kamu itu bakhilnya nemen kamu. Saya masih mau pakai baju, le kamu sih kesini oh telanjang bulat.
Jadi ini jumlah kalimat, ini macam-macam kalimat huruf. Ini ada huruf jar, huruf atop, amil nawasib, amil jawazim, min nawawatiyah, huruf istifham, huruf syarat, huruf nida, huruf istisna, mausul karfi, huruf nafi, huruf nagi, huruf ibtida atau istina, huruf khaliyah, huruf qasam, huruf jawab. Huruf jawab ada 15. Nulisnya salah ini. Fa na'am ajal ijairi inna jalal bajal la kalla aymah idal balasam. Ini ada 15. Fa ini coba sama hitung, ada 15. Ini semua kalimat huruf yang mempunyai ta'aluk hanya huruf jar. Jadi selain huruf jar nggak ada yang punya ta'aluk. Saya membuat contoh ya. Ja'a datang, Zaidun zaid. Ja'a telah datang, Zaidun zaid. Wa amrun dan amr. Ja'a kalimat fi'il madhi. Tanda-tanda fi'il madhi apa? Atau tatame sakinah. Itu harus diingat-ingat gitu. Padahal nggak usah mikir kok gak masuk akal. Di sini ilmu itu tuh nggak perlu masuk akal. Wong kita ini sholat duhur wayang wong kesel malah patang rakaat. Nah itu esok wayang wong gak istirahat sehat patang dua malah rakaat. Gak masuk akal kan? Ngentot sing diraupi malah kemarin. Jokowi nggak masuk akal kan? Memang ada mainnya nggak masuk akal. Pokoknya kalau ada fi'il madhi, tanda-tandanya apa? Pato tatane sakinah. Ja'a kalimat fi'il madhi sebab pato tatane sakinah. Zaidun kalimat isim sebab tanwin dan musnad ilah. Musnad ilahnya berubah juga. Fa'il. Kenapa dikatakan fa'il? Yang melakukan pekerjaan. Yang fa'ilun yang melakukan. Wa amrun, wawu kalimat huruf atop. Ini wawu fatum ma'al imma bala lakin apa? Wawu huruf atop. Wawu kalimat huruf atop. Sebab tidak patuh tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Mabni mamurah. Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Fathah. Harakatnya kan fathah, makanya mabni fathah. Punya ta'aluk enggak? Enggak punya. Kenapa enggak punya? Ta'aluk hanya huruf. Selain kalimat huruf tidak ada ta'aluknya. Wawu faedahnya apa? Mutlaqul jam'i. Mananya apa? Dan kata selesai. Itu kalimat huruf sudah selesai. Sekarang bahas kalimat isim ya. Punya faedahnya seperti itu. Coba sekarang kita mempelajari kalimat isim. Ini kalimat huruf kita kata. Kemudian kalimat isim. Isim ada dua. Ada isim mudhaf, ada isim madhi. Kamu kalau pengen tahu isim mudhaf jumlahnya ada berapa? Lihat pada halaman 33. Santri saya kok hafal bagus, tak nomor-nomornya tak hari hafal bagus. Makanya seperti kita tadi Hidayat ngerti nomor-nomornya wajar ya. Cekelane begini itu kok. Ya bapaknya sing cekelane begini macul ya, anu macul. Cekelane pasti orang akan diahlikan oleh Allah menurut pekerjaannya. Ibu-ibu ya pinter apa? Pinter jagungan ya. Nak kon jagungan, masya Allah. Kompulit ini ya. Coba kan. Oke. Pertama kali isim murab. Isim murab kalau kalian pengen tahu. Isim murab itu pada halaman 33. 33 itu ada isim murab. Isim murab di situ. Pada halaman 33 itu ada 8. Coba halaman ke-33. 33. Ini. Jadi isim yang murab ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nomor 5 kan isim manqus. Sama dengan yang bawah ini isim manqus. Jadi isim yang murab cuma ada 8. Isim mufrad, isim musanna, jama', asma' sita, isim maksud, isim manqus, isim yang muncul pada yang mutakalim hikayah mufrad. Ini isim murab. Kalau fi'il yang murab hanya fi'il mudhari. Hanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari i'rab
nanti kalau panjenengan pengen mengetahui isim yang mu'rab, caranya seperti itu. Jadi berbentuk isim mufrad apa enggak gitu. Semisal ya, ada lafaz bismillahi ismi. Ismi kalimat apa? Isim. Itu isim mabni apa isim mu'rab? Jawabannya isim mu'rab. Kenapa isim mu'rab? Karena berbentuk isim mufrad. Makanya isim mufrad. Makanya ini pakai isim mu'rab ini, bukan isim yang mabni. Tapi kalau isim mabni itu diterangkan pada halaman ke-34. Ada kitabnya enggak? Tadi ada kitabnya, kok enggak ada? Pada halaman ke-34 itu bahas tentang mabni. Coba lihat. Nah, lihat isim yang mabni ada berapa isim mabni? 11. Sebutkan isim domir, isim isyaroh, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isimnya la berupa mufrad, munada, murwat, alam, munada, nakirah, maksudnya ayat, menurut qablu qabatu, wairu yang mudah filahnya terbuang. Ada 4 itu. Kalau tidak berbentuk isim yang mabni, mesti isim mu'rab, apapun bentuknya. Kalau tidak berbentuk isim yang mabni, maka isim mu'rab. Makanya bismillahi ismi itu isim yang mu'rab. Caranya adalah seperti ini. Caranya adalah dengan cara melihat lafadznya, lalu kita tunjuk kalimat apa, sebab apa, mu'rab atau mabni, sebab apa, berubahnya apa, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, ma'rifat atau nakiro, sebab apa, sikot apa, bina apa, matinya bagaimana, kias istilahnya bagaimana, kias lughawiynya bagaimana, ilal mana. Cuman ini doang. Nanti kamu tunjuk ismi kalimat apa. Ada berapa tanda-tanda kalimat isim? 7. Ada berapa tanda-tanda kalimat isim? 7. Halaman berapa? 3. Halaman 3. Tanda-tanda kalimat isim ada 7. Tanwin, al, jer, huruf jer, mudhof, musnad ilaih, nida. Kira-kira pada lafaz ismi itu kalimat isim apa fi'il apa huruf? Isim. Pada lafaz bismillahi ini mengeksekusi bismillah. Sampai lo menguasai bismillah, sama saja kamu memahami Fatihah. Kamu paham Fatihah, sama saja kamu memahami semua Al-Quran. Artinya kalau pengen sukses nahwu saraf lughat, ini lafaz bismillah ini diselesaikan dulu. Ismi kalimah isim, sebab huruf jer, mudhof dan jer. Huruf jer ba. Kok ngerti kalau ini huruf jer? Dari hafalan. Kalau nggak hafal ya nggak bisa. Percaya nggak? Bismillahi ismi. Kenapa dikatakan mudhof? Susunan pertama dari idhofah. Kalau susunan kedua namanya mudhof ilaih. Kalau susunan mudhof dan mudhof ilaih namanya idhofah. Apa idhofah? Susunan mudhof dan mudhof ilaih. Apa mudhof? Susunan pertama dari idhofah. Apa mudhof ilaih? Susunan kedua dari idhofah. Coba pada lafaz ismi, bismillahi ismi kalimah isim, sebab huruf jer, mudhof dan jer. Jernya berupa apa? Kasroh. Jer ada berapa? 3. Sebutkan kasroh, kasroh tanwin, mudhof ilaih. Diterangkan pada halaman 3. Paham? Habis. Saya tuh di rumah nyampe duwe HP rolas ya. Kemarin main bawa tinggalan. Ini menjadi amal jariah ini. Jadi saya selesai ngajar, saya tidur dapat pahala. Yang nonton kan orang banyak ini. Orang Amerika, orang Jepang. Saking banyaknya orang nonton video saya 1 bulan ditransferi orang luar negeri tidak kurang dari 1 miliar. Media sosial seperti itu. Saya nggak mau main YouTube, saya nggak punya YouTube. Video saya gentayangan di YouTube itu nggak saya, itu orang-orang yang ngambilin. Panjenengan boleh kok, silakan panjenengan buat YouTube. Itu kan Facebook saya kan banyak videonya, lah sampean ambilin aja. Nanti tahu sama cari uang 10 juta 20 juta per bulan kecil. Halal apa haram? Halal ada. Wah, haram nyolong. Itu kan nggak nyolong itu. Oke.
Ismi kalimah isim sebab huruf jar, mudhof dan jar. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Sebab apa? Bisa berubah. Pokoknya kalau ada kalimat isim kok tidak isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim nyala berubah murad munatan murad alam murad anakra majudatan murad qabli batu gori yang butuh filenya dibuang. Ini lidah saya tuh nyampe rasa mikir muni dewi. Saya nggak usah mikir. Lah gimana coba? 20 tahun no. Ya wajar tuh. Ya wajar. Seperti ibu-ibu nak cerewet karo anaknya sing dablek kira Bu. Mau saya pernah jadi anak kecil loh. Saya dulu diomelin ibu saya atau dalam hati saya pintere nak cerewet. Andalannya ibu saya ngomong gini, nak dablek tak kandhake Pak Amu. Saya kalau sudah namanya bapak disebut takut saya, karena bapak saya itu bringosin diketet. Lagi waktu itu anaknya melari semua, lari. Bapak saya mengharamkan nonton TV. Kebetulan saya dari kecil menghalalkan. Dari kecil menghalalkan nonton TV. Saya nonton di TV-nya tetangga. Zaman dulu Pak, jadi nonton itu toleran. Omai ditutup, hanya ada lubangan kecil tak intip begini. Zaman dulu, saiki wong ini fakir dia. Dulu dia kaya. Terima nonton TV ora oleh bumah-umah. Ngono kuwi ana film Inggris senenge boleh, roh TV tok seneng. Nah ana nasi daria walah. Wong sak kampung nonton kabeh. Padahal TV ini nggunakake aki. Aki ini ana sing nyekeli. Mendelep. Sing nonton ngalahke ana dangdut pantura. Kita cilik-cilik gitu. Tak ceritani gak percaya. Kowe lahir wis sukses alam dunia wis padang we. Zaman dulu pakai lampu uplek Pak nggih. Saya itu bapak saya kan nemu balon ning sungai. Itu dibawa pulang dipasang depan rumah. Dalam hati saya, balon ora murah gunekno dipasang. Maklum mana wong pikir, ana wong pikir. Jadi ismi kalimah isim sebab huruf jar mudhof dan jar. Mu'rab mabni mu'rab. Sebab bisa berubah. Ini cara untuk memahami mu'rab dan mabni, caranya lihat di halaman keempat. Pada halaman keempat ini coba lihat. Ini isim ada dua. Apa kalimah? Ucapan yang satu. Ada berapa kalimah? 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Nama. Fi'il, pekerjaan. Huruf, tidak nama, tidak pekerjaan. Mohon maaf Bapak, ini gaya saya, gaya ngajar anak kecil. Sebabnya kan panjangan nanti kalau ngajar nggak boleh ngajar wong tua-tua. Orang arah ono sing mangkat. Sehingga sistem gaya saya, gaya ngajar anak kecil. Memang seperti ini sistem metode. Kalimah isim ada 2. Kalimah isim ada 2. Sebutkan mu'rab, mabni. Apa mu'rab bisa berubah, apa mabni tidak bisa berubah. I'rab yang masuk pada kalimah isim ada 3. Sebutkan rafa, nasab, jar. Contohkan zaitun, zaitan, zaitin. Zaitun kalimah isim sebab tanwin. Mu'rab apa mabni? Mu'rab sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Zaitun, zaitan, zaitin. I'rabnya apa? Rafa. Pokoknya kalau di domah i'rabnya rafa, kalau di fathah nasab, kalau di kasroh jar. Ngajar cacirik memang seperti ini, walaupun ada pengecualian. Kalau sama anak kecil toh jangan dikenalkan pengecualian. Paham Bapak? Kalau panjenengan ngadepi garwane jenengan, yang penting duit ya, yang penting duit. Lah, anggere diwek duit dame-dame. Padha aku ya di bojo. Bojoku nak tamene duit, koyok Masya Allah ya. Tapi narono duit tuh hewane koyok kena tsunami. sama. Coba zaitan kalimah isim sebab tanwin. Mu'rab apa mabni?
mu'rab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Zaidun, zaidan, zaidin. I'rabnya apa? Nasab. Pokoknya yang di fathah atau nasab. Coba zaidin. Zaidin kalimah isim sebab tanwin dan jer. Jer itu kan ada 3. Kasroh, kasroh tanwin, mudhof ilaih. Pokoknya kalau ada lafaz kok di kasroh tanwin namanya jer. Zaidin kalimah isim sebab tanwin dan jer. Mu'rab apa? Mabni. Mu'rab sebab bisa berubah. Berubahnya zaidun, zaidan, zaidin. I'rabnya jer. Gampang ya? Ngajar dengan nada tinggi itu sulit. Sama niru saya atau suaranya sama entek. Kenapa kalau saya masih bisa kenceng terus? Pita suaranya wis dual. Jadi serono serah-serah. Tidak ada serah-serahan. Sudah terbiasa. Memang harus dibiasakan. Seperti orang ngajar kok nyampe jam 1:30. Itu kan orangnya nggak ahli, nggak ngantuk loh. Berhubung saya sudah ahli dan sudah terbiasa ya seperti itu. Saya ini sosok lelaki yang cengeng. Kenapa saya cengeng? Saya dari nikah pertama nyampe sekarang nggak mau megang uang. Alasan saya uang penuh dengan fitnah. Gara-gara megang uang pengen beli ini, beli itu, beli itu. Nanti mau beli-beli nggak masalah pak. Lah nak ono cah putri sing luwih ayu. Apa ora bahaya? Era bu. Lho, penyakitnya wong lanang ning kono, Bu. Makanya bapak-bapak supaya kindak ngono, caranya jadi cekli duit. Saya ini nggak mau megang uang dari sejak nikah. Saya berangkat ke Batam tuh, saya nggak bawa uang. Saya nggak bawa uang. Saya makan di restoran tuh angger makan, nggak mau tahu. Delalah ono wong sing bayari. Napa kok ngono wis kulino? Akhirnya bandara-bandara akeh wong kenal. Wong saya itu masuk di apa? Di Fan Collection, di Mode Muslim, di Rabbani ya. Itu loh, tunggu-tunggu baju itu, akhir milih. Selesai ke kasir udah ada yang bayarin. Kenapa seperti itu? Bosnya teman saya, tak WA. Saya ini Kiai udah tinggal ambil. Beres. Saya di Manado makan bul nyampe di kasir berapa mbak? Enggak usah mas, enggak usah. Jebul bosnya kenal sama saya, pengikut setia dia pak. Di Facebook. Makanya saya kalau pergi tak upload perjalanan ke Batam, nanti semuanya tahu sudah beres semua nanti. Ustadz ini saya titip Ustadz untuk transport, ini saya Ustadz dari walah, masya Allah tenano. Makanya bapak tidak dibisaro itu rapopo. Masalah. Coba lihat isim yang dibaca rofa itu ada 7. Isim yang dibaca rofa ada 7. Sebutkan fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabarnya mubtada, isimnya kana wa akhwatiya, isimnya khabarnya inna wa akhwatiya, tabi'il marfu, na'at, atop, taukid, badal. Itu cara bacanya atau ditiru. Bagaimana caranya niru? Lah ada nomor WA-nya. Langsung kiai minta videonya, jreng, langsung selesai. Pengen keterangan halaman berapa sudah ada semua, tinggal pencet. Hari gini hari teknologi. Panjenengan toh Pak, walaupun panjenengan profesor doktor, tak tanya tentang matematika, kamu akan dikalahkan sama lulusan SD. Wis nara percaya. Syaratnya cah sing SD nggowo HP. Panjenengan nggak usah nggowo HP. 975.556 kali ngono. Sing profesor doktor ngeluh sih rae. Ngene-ngene kesuwen. Pakai kalkulator selesai. Tak suruh nyari alamat saya, yang satu tak wenehi rute, yang satu tak cekeli HP. Kira-kira cepet mana, Bu? HP. Pakai Google Map, ya betul. Itu bukti biasanya HP ini masya Allah. Dengan HP luar biasa. Saya itu kalau ngepasi kakian duit itu ngumumkin di media sosial. Siapa yang punya hutang, chat ke nomor WA saya. Menyodorkan bukti hutang di perbankan konvensional. Saya satu-satunya orang yang menghalalkan hutang bank.
Hutang bank kok riba, ora paham berarti. Hutang bank kok riba, alasannya apa itu manjaron apa? Barang siapa yang hutang menarik keuntungan fahuwa riba. Berarti gak paham dia. Itu dawuh Kanjeng Nabi zaman jahiliyah, orang hutang rata-rata dalam rangka untuk makan. Sekarang apa ada hutang? Coba sampean utang neng bank BRI. Pak, saya hutang untuk makan anak saya. Orang ngerat hutangi sampean. Pasti akadnya mungkin buka usaha, atau mungkin beli motor, beli mobil, atau bangun rumah, atau mungkin resepsi. Makanya bunga bank itu bukan bunga riba, tapi bunga keuntungan. Bank itu nggak punya uang. Yang punya uang itu investor atau penanam saham. Dan mereka punya uang dititipkan di perbankan. Siapa mau uangnya tidak naik? Nggak ada. Makanya hutang di bank halalan thayyiban. Kenapa panjenengan hutang bank kok kalang kabut? Bahkan uangnya panjenengan bukannya nambah malah habis. Orang terima habis anu nitok sak mbok-mboke entek. Kenapa coba? Jawabannya cuma satu, pikirannya sampean riba. Ada pikiran riba. Jadi panjenengan niatnya sudah salah. Mikir karo hutang di bank adalah riba dan haram. Akibatnya panjenengan hukumnya haram. Hukumnya haram dosa. Tapi nak pikiranmu jarine Ustaz kok demak kayak halalan thayyiban. Udahlah. Halalan thayyiban. Aku yakin enggak? Enggak. Cuma kalau hutang jangan sombong. Ciri-ciri orang hutang sombong itu niat ingsun utang besok tak bayar. Itu namanya sombong. Kaya iso bayar hutang ae. Supaya enggak sombong caranya, ya Allah, saya hutang 100 juta di bank BRI. Saya tidak sanggup untuk membayar. Pembayarannya saya serahkan datang panjenengan. Paham? Ini ijazah dari Romayai saya. Kalau kamu pengen dimudahkan untuk menyelesaikan hutang, kalau hutang sandarkan ke Allah semua, biar dibayar sama Allah. Nanti kalau panjenengan buka usaha dimudahkan. Kenapa ada orang bayar hutang sulit, terus dikejar-kejar, bahkan rumahnya pengen disita? Jawabannya cuma satu. Dulu di waktu hutang niatnya sombong, merasa bisa bayar. Lah ini udah kadung Ustaz, gimana caranya? Caranya panjenengan utang yang orang lain dulu, lalu selesaikan dengan niat seperti tadi. Gali lubang tutup lubang, iya. Nanti sukses panjenengan. Kalau nggak bisa betikin. Saya jago hutang dulu. Sekarang udah nggak punya hutang. Dulu. Coba, isem yang dibaca rofa ada 7, isem yang dibaca nasab ada 15, isem yang ada dibaca cer ada 3. Isem yang dibaca cer ada berapa? 3. Sebutkan. Kemasukan huruf jar mudhof ilaih tapi majrur naat atau taukid badal. Isem yang dibaca cer ada 3. Sebutkan. Kemasukan huruf cer mudhof ilaih tapi majrur naat atau taukid badal. Pokoknya kalau ada isim kok kemasukan huruf cer mesti dibaca cer. Atau ada isim menjadi mudhof ilaih dibaca cer. Atau ada isim menjadi naat atau taukid badal dibaca cer. Ini kelihatannya yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga cer. Tapi perlu digarisbawahi, i'rab cerlah yang selalu gentayangan di Al-Quran dan di kitab-kitab salafus sholih. Kenapa bisa seperti itu? Cer itu tawadhu. Cer itu harokatnya ning kasroh. Enggak seperti domah, enggak seperti watkah. Orang itu kalau tawadhu merendah, insya Allah tadi berarti ijazahin. Ya Allah, saya hutang di bank, saya tidak sanggup untuk membayar. Pembayarannya saya serahkan datang panjenengan semua gitu. Itu namanya tawadhu. Nanti tak sukses sampean. Saya dulu nikah, ya Allah saya nikah. Saya tidak sanggup memberi nafkah anak istriku. Anak istriku nafkahnya saya serahkan nama panjenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang Allah memberikan segala-galanya. Tanah saya banyak, rumah saya banyak, pondok saya ada 13. Bahkan ini bangun lagi 2. Mobil saya alhamdulillah ada 9. Yang di rumah saya ada 4. Api tak gowo mene ora kamot dilebonon pesawat. Coba kita lihat bismillahi. Ismi kalimah isim. Sebab
huruf jer, mudhof dan jer. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Ismu, isma, ismi. I'rabnya apa? Jer. Sebab kemasukan huruf jer. Paham? Tadi kan i'rab jer itu kan ada kemasukan huruf jer, mudhof ilaih, tabi' lil majrur, naat, atop, taukid, badal. Bismillah ini toh dibaca jer semua. Bismillahi. Bukakan Kang. Oh, tak bebek. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak wong nganggo kacamata, goleki kacamataku ning ndi. Coba kita lihat Allahi kalimah isim. Sebab al dan jer. Paham? Ada alnya, ada jernya, berarti kalimah isim. Allahi mu'rab apa mabni? Mu'rab. Pokoknya toh kalau ada kalimah isim mesti mu'rab. Seumpamanya ada yang mabni toh sedikit, paling isim dhamir, isim isyarah dan lain sebagainya. Allahi kalimah isim. Sebab al dan jer. Mu'rab apa mabni? Sebab bagaimana berubahnya? Allahu, Allaha, Allahi. I'rabnya apa? Jer. Sebab mudhof ilaih. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ada dua lafaz di mana nih jadi satu, namanya idhofah. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua namanya mudhof ilaih. Ngono dhisik mondok bertahun-tahun ora paham mudhof ilaih aku. Roto tenan kok. Padahal jurumnya hafal, Priti hafal, Alfiyah hafal sih. Saya itu kalau pulang, kebetulan bapak saya kan petani. Kalau nyemprot tanduran itu, nyemprot padi itu sak jalanan itu 700 nandum. Balik separuh katam. Meneh nanduman meneh. Jadi nyemprot itu toh katam 4 kali ya. Ya mereka saya nggak pernah mikir sana-sana. Sampai sekarang saya nggak mau mikirin itu. Saya nggak pernah mikir nafakoi anak istri gimana, dan saya nggak pernah mikir masa santri bagaimana. Kayak mau pusing-pusing ya. Coba Ar-Rahmani kalimah apa? Isim. Sebab al dan jer. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Ar-Rahmanu, Ar-Rahmana, Ar-Rahmani. I'rabnya apa? Jer. Ini ada lafaz mananya yang Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih. Setiap ada lafaz mempunyai makna yang, itu artinya naat. Paham? Kalau dan namanya atop. Jadi kalau ada lafaz mempunyai makna yang namanya naat. Ar-Rahmani naat. Setiap ada naat mesti naat hakiki. Setiap ada naat mesti naat hakiki. Kalau panjenengan pengen tahu pembagian-pembagian ada naat, ada dan sebagainya, itu pada halaman 25, 26, 27. Coba lihat pada halaman ke-25. Ini halaman ke-25. Pada halaman ke-25, isim yang dibaca rofa kan ada 7. Fa'il, naibul fa'il dan sebagainya. Fa'il ada berapa? 3. Lihat halaman 25. Ini ngajar arba'in ini memang yang ngajar harus hafal semua, sak nomor-nomore, sak urut-urutane, sak materine, sak prakteke, sak maca kitabe. Kalau belum bisa nggak bisa, sulit. Fa'il ada berapa? 3. Sebutkan isim dohir, isim domir, mu'awal bil mazdar. Itu kalau panjenengan belajar jurumiyah itu ada 2. Imriti ada 2. Alfiyah ada 2. Tapi kalau sampean belajar nyampe Ibu Mu'akil, Hasiyah Soban, Hasiyah Al-Qudori, Qadil Qudot, Jami'ud Durus ya, itu ada 3. Loh, kalau
fa'il itu ada 3 di kitab-kitab besar, ada 3. Ngapain sih 2, 3 kata siji tok ora dikatutno sisan. Ini tak ketoke kaya glenyeh jebul-jebul masuk akal ya. Jadi fa'il langsung ada 3 aja. Jadi ya kasihan daripada kalau yang mondok cah lanang waktunya mondok lama ya. Lah mbak-mbak ini berangkat mondok lulus aliyah, berangkat mondok wis ginconan necis, wis noto alis, baru mondok setahun jurumiyah katam entuk lamaran, akibatnya ditanya fa'il ada berapa? 2. Sebutkan isim fa'il, isim dohir, isim domir, diguyu karo sing mondoke 5 tahun. Supaya tidak ditertawakan, caranya belajarnya pakai arba'in saya langsung cung selesai langsung. Jadi naibul fa'il ada berapa? 3. Sebutkan isim dohir, isim domir, mu'awwal bil masdar. Mubtada ada berapa? 3. Sebutkan isim dohir, isim domir, mu'awwal bil masdar. Mubtada isim dohir ada berapa? 2. Sebutkan lagu khobar, lagu marfu' saja masadal khobar. Lho iki ana cah cilik ngajine lagi sedina kok wis tekan lagu khobar, lagu marfu' saja masadal khobar. Ini pelajaran Ibnu Aqil. Ibnu Aqil itu sarahnya Alfiyah. Alfiyah itu kakaknya Imriti. Imriti kakaknya Jurumiyah. Mondok 4 tahun. Khobar ada berapa khobar? 2. Sebutkan mufrad, ghairu mufrad. Khobar mufrad ada berapa? 2. Sebutkan jamid mustaq. Jamid ada berapa? 2. Sebutkan zat makna. Ini memahami ini to mondoke ora-ora 7 tahun itu. Nanti mau mondok 3 tahun 4 tahun belum tahu tentang khobar mufrad jamid mustaq, belum tahu. Udahlah bapak-bapak sing dadi kiai lu belum tentu ngerti ya. Itu saya ini tuh membuat karya ini tuh saya menjelajah tidak kurang dari 30 kitab gede-gede, kitab nahu sora bulugot tak pun telengi benbengi. Saya kalau jam 1 jam setengah 2 saya kan udah selesai. Itu baru itu ngaji lagi sih, ngaji sama istri, gelut sama istri di atas merembet. Setelah itu deres lagi sih, nyampe mentok. Aku sering dimarahi istri, mas, sing perlu dijak ngaji ora santri tok, saya juga harus ikut ngaji. Ngajine bojo itu kudu pinter maca, pinter pencak, pinter mana itu gitu pak caranya pak. Wong wedok sing ahli to, sing penting pinter maca. Cah putri itu harus cantik, nggak boleh tidak. Saya itu setiap minggu itu membawa istri saya ke salon. Setiap keluar dari salon bayarnya 1.350.000. Jadi biaya kecantikannya 1 bulan itu bisa 5 juta. Aku mikir durung mentu karo mentu rupane je podo. Hanya perasaan. Aku bilang sama istri, yang cantikmu tuh nggak boleh dikalahkan sama santri. Kalau dikalahkan sama santri bahaya. Pada akhirnya tuh pinter maca. Perempuan harus pinter maca. Semua bajunya istri kalau di kamar semuanya zugensi semua. Saya pendek, celana pendek, baju pendek semua. Kayak sampeyan bu, sama malah dasteran naik. Di kamar dasteran, masa dasteran, kemana-mana dasteran. Bareng nekani resepsi, walah koyok Syahrini. salah bu, salah. Kudu pinter maca, pinter pencak. Oh itu pinter pencak. Wong itu orang pinter silat. Ya sing layang bahaya. Ada rumput tetangga lebih hijau daripada rumput yang ada di rumah. Sing terakhir kudu pinter mana. Perempuan itu harus anaknya banyak. Nanti kalau anaknya banyak, suaminya panjangan kan wafat. Ada pendekar-pendekar hebat yang mengelilingi kita. Sedekah jariah yang luar biasa dihadiahkan oleh sosok seorang suami kepada istri tercintanya, banyaknya anak. Durung-durung wis ngeramal anakku 3 wae. Bahkan ana sing 2 wae. Loro sing siji malah kecelakaan mati, gara siji horoh ngono kan. Khobar ghairu mufrad ada berapa? 2. Sebutkan jumlah, sifat jumlah.
khobar jumlah ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Ismiyah terusan dari mubtada dan khobar, fi'liyah terusan dari fi'il, fa'il atau naibul fa'il. Sifat jumlah ada dua, sebutkan. Dorob jar majrur, tapi lil marfu ada 4, sebutkan. Naat atau taukid badal, naat ada 2, sebutkan. Hakiki sababi atau ada 2, nasak bayan taukid ada 2, labdi manawi badal ada 4, kul mingkul ba'du mingkul istimal gholat. Gampang itu mbok pelajari tenanan atau seminggu katam ya arba'in, seminggu katam. Kalau pengen ahli caranya belajar nahwu sorof lughat, udah konsentrasi full, jangan ada yang lain. Karena ilmu itu lebih cemburu daripada ibu-ibu, daripada mbak-mbak sama suaminya. Kira-kira bu, panjenengan melihat suamimu mboncengke cah wedok cuantik cerita, cemburu mboten? Cemburu. Ilmu lebih cemburu daripada itu. Kalau panjenengan pengen menjadi pakar, sistem ngajarnya nak nahwu terus nyampe ahli. Nanti kalau fikih terus nyampe ahli. Kalau kaidah fikih terus nyampe ahli. Kalau usul fikih terus nyampe ahli. Ini nanti toh lahir bakar. Ini jauh lebih baik seperti ini daripada pelajaran sedina lolikur. Sekolahan itu pelajaran lolikur. 1 tahun itu tuh lulus SMA 3 tahun, ditanya tentang hukum Pitagoras menceling. Ditanya tentang rumus cara mencari luasnya batu karang, yo menceling. Rumus untuk menghitung jarak antara bumi nyampe matahari, menceling. Kenapa seperti itu? Gak tahqiq kakean pelajaran. Nah sing ono pramukanan, ono ngene alah. Kepingin jadi pakar 1 titik. Seumpamane bapak-bapak to mikire mung dhuwit tok, piye carane dhuwit ditakeh, wong wedok nek perlu to dipendhem nggunakake dhuwit, insyaallah beres pokoke. Beres. Sing asli kan tugasnya bapak-bapak cuma uang saja. Ibu-ibu mengatur rumah, beli kulkas, beli ini, beli itu, beli itu. Saya belum pernah mikir beli sesuatu. Yang mikir istri saya semua. Saya mikir caranya cari uang doang toktil. Makanya istri saya sering membelikan mobil ke saya. Orang-orang media sosial juga kaget, ya Allah, Bu Nyai yuk belikan mobil untuk Pak Yai, luar biasa. Lebih ya biasa, luar biasa. Duit yang bawa sana semua. Kemarin itu di Semarang beli dapur itu loh Bu, peralatan dapur. Lu kok entek 70 juta. Alhamdulillah. Ibu-ibu itu seneng belanja-belanja, seneng ngono iku. Beli kosmetik lho, terima genco regane jutaan, tak buatin. Wedak larang-larang, padahal pati kanji malah murah meriah. Sama saja. Tapi kalau panjenengan pandai cari uang atau enggak bermasalah. Istri pengen menghabiskan berapa juta, berapa miliar, enggak masalah. Kalau bisa itu di ATM istri itu ada uangnya 10 miliar. Jadi istri itu Masya Allah. Ini kelihatannya saya koyok hubu dunia, koyok, tapi yang asli enggak. Yang asli enggak. Saya tahu rumus hidup. Rumus hidup itu lelaki jangan megang harta biar istri semua. Semua aset saya atas nama istri semua. Makanya saya nggak berani poligami saya. Nggak berani. Sekali saya diusir sama istri, nggak bawa apa-apa. Mobil atas nama istri semua, tanah sertifikat tanah buahnya itu atas nama istri semua. Nggak berani. Coba paham ya ini, coba ini nanti ada halaman ketiga seperti itu, halaman ke 26, halaman ke 27 sama pembagian isim yang dibaca rofa, isim yang dibaca nasab, isim yang dibaca jar. Selesai sudah bahas tentang isim yang dibaca dari rofa dan isim yang dibaca jar. Coba kita lihat pada metode lagi. Ada lafaz bismillahi ismi kalimah, huruf ismi kalimah isim, sebab huruf jar mudhof dan jar murab apa mabni? Murab, sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Ismu, isma, ismi. I'rabnya apa? Jar, sebab kemasukan huruf jar.
Alamatnya apa? Kita lihat pada halaman 29. Pada halaman ke-29 ini membahas tentang i'rab. Lihat coba. I'rab adalah perubahan akhir kalimat yang disebabkan beberapa amil yang masuk. I'rab taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Cah cilik kon ngapalke ngono to malah nambah-nambahi ngelu. Wis ora percaya bukti ini coba. Mikir rapi tok. Langsung i'rab adalah perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil yang masuk. Apa i'rab? Perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil yang masuk di dalam lafaz atau kira-kiranya. Saya membuat contoh semisal ada contoh zaitun. Ada contoh zaitun. Ini zaitun ini dibaca dun, dibaca dan, dibaca din. Ini tergantung amilnya. Kalau ada lafaz ja'a namanya ja'a zaitun. Kalau ro'aitu zaitan. Kalau marartu bi zaitin. Ini semua ini namanya amil. Kalau pengen tahu amil, lihat pada halaman ke-35. Pada halaman 35 ini diterangkan tentang amil. Lihat. Amil adalah yang merofakkan, menasobkan, mengecirkan, menjazmkan. Apa amil? Yang merofakkan, menasobkan, mengecirkan, menjazmkan. Pokoknya kalau ada lafaz kok merofakkan, menasobkan, mengecirkan, menjazmkan, namanya amil. Amil ada berapa? 2. Sebutkan. Lafzi, maknawi. Apa lafzi? Kelihatan. Apa maknawi? Tidak kelihatan. Jadi amil itu ada yang kelihatan. Sampai nulis gini, ja'a zaitun, ja'a telah datang, zaitun zaid. Ini ja'a namanya amil lafzi karena kelihatan. Ini beda sekali. Kamu membuat contoh gini, zaitun zaid, qaimun orang yang berdiri, zaitun utawi zaid, qaimun iku wong kang adem. Zaitun dibaca rofa, ini yang merofakkan, tidak kelihatan. Amilnya enggak kelihatan sama sekali. Makanya namanya amil maknawi. Amil maknawi itu amil yang tidak kelihatan. Amil maknawi ada berapa? 2. Sebutkan. Ibtidak tajarud. Amil maknawi tidak terletak pada mubtada. Amil maknawi tajarud terletak pada fi'il mudhari yang seperti dari amil nawasib dan amil jawazim. Zaitun zaid, qaimun berdiri. Zaitun kalimah isim sebab tanwin dan musnad ilah. Murab apa mabni? Murab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Zaitun, zaidan, zaidin. I'rabnya apa? Rafa. Sebab mubtada isim dhohir lahu khobar. Pokoknya yang dilono mubtada atau mesti ngono. Pertama kali ditulis sama anak-anak kecil gitu. Pokoknya dilono mubtada dari mubtada isim dhohir lahu khobar. Ini zaitun ini yang merofakkan amil maknawi ibtidak. Amil maknawi itu amil yang tidak kelihatan. Ibtidak itu maknane mubtada. Mubtada itu lafaz yang jatuh di awal kalam namanya mubtada. Alah gampang. Qaimun kalimah isim sebab tanwin murab apa mabni murab sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Qaimun, qaiman, qaimin. I'rabnya apa? Rafa sebab khobar mufrad. Khobar tadi kan ada 2, ada khobar mufrad, ada ghairu mufrad. Artinya mufrad itu lafaznya hanya 1. Kalau lafaznya 2, zaitun, jariyatun, daribatun, jariyati, daribatun, lafaznya 2 berarti juga. Gampang. Amil lafzi terbagi menjadi 3. Sebutkan fi'il, sudah fi'il, huruf. Amil lafzi terbagi menjadi 3. Sebutkan fi'il, sudah fi'il, huruf. Ini kalau kamu pelajari kitab Komodo bisa
sosial kemudian dibutuhkan orang. Yang membutuhkan itu orang Lombok. Dan ini yang nulis orang Lombok juga. Jadi fi'il ada berapa? 3. Sekian mandi, mudhari, amal. Sehingga fi'il ada 8. Iku nanti mau kitab-kitab judulnya orang sebagai fi'il itu. Dimiliki orang. Alfiah ada 5. Kitab lain ada 6. Kitab lain lagi ada 7. Kitab sebuji-buji ada 8. Latos ini tingkat-tingkat langsung 8 berapa? Suwen. Kalau panjenengan bisa langsung kaya, kenapa harus langsung kaya? Asal tidak kata santri saya atau tidak kata satu sudah setahun dan tidak kata. Jadi amil labi ada yang berupa sudah ini. Sehingga kira ada 8. Sebutkan man dari semua berlibat sebab dengan alat apa sini. Amil labi yang berupa huruf ada berapa? 4. Juga inna awaliyah amil itu ada huruf j. Ini namanya amil labi. Amilnya kelihatan. Ada 8 marortu bizaidin. Marortu aku lewatan, aku melewati. Bizaidin dengan zaid. Zaidin kalimah isim sebab huruf jer, tanwin dan jer. Ini ada huruf jernya bi. Marartu bi zaidin huruf jer, tanwin dan jer. Murab apa mabni? Murab. Pokoknya yang kalimah isim itu mesti murab. Kecuali kalau saya ngomong iki mabni. Itu pelatihannya seperti itu, bukan sama anak kecil itu. Loh saya ini udah tua loh Ustaz. Iya udah tua tapi ini kecil. Zaidin murab apa mabni? Murab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Zaidun, zaidan, zaidin. I'rabnya apa? Jer. Sebab kemasukan huruf jer. Jadi bizaidin ini dijerkan gara-gara ada huruf jer. Setiap huruf jer punya ta'alluq. Kalau berupa fi'il dan sifat fi'il yang ada di depannya berarti ta'alluq khos. Kita lihat pada i'rab juga lihat. I'rab adalah perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil yang masuk. Ada berapa macam i'rab? 4. Ada berapa macam i'rab? 4. Sebutkan rofa, nasab, jar. Apa? Rofa, nasab, jar. Rofa, ada yang ngomongin apa? Rofa, nasab, jar. Nulis jar itu sirro itu bukan ini jangan. Dan kalau diberikan bakal jari. Saya itu disebut tanya belum pernah beberapa saja yang bisa disindak. Semuanya apa yang disebut? Yang dia jogo itu wajar kalau jogo atau kalau kabeh. Silaturahmi apa silaturahim? Sampai ya ngomong silaturahmi di Timur Tengah. Disengani karo wong wedok. Silaturahmi itu maknanya ngelus-ngelus wetenge wong wedok. Kalau nepung sanak raket bahasa Arabnya silaturahim. Silah itu nepung, menyambung tali. Rohim itu artinya keluarga, menepung sanak raket, itu namanya silaturahmi. Lihat silaturahmi, silah artinya memegang, rohmi artinya wetenge wong wedok. Ngelus-ngelus wetenge wong wedok, meneh disengani wong wedok. Pripun Pak? Monggo. Enggak apa-apa. Oh, ada udah enggak anu. Enggak terpakai. Oke. I'rab yang masuk pada kalimat isim ada 3. I'rab yang masuk pada kalimat isim ada 3. Sebutkan rofa, nasab, jar. Contohkan zaidun, zaidan, zaidin. Jadi itu i'rab yang masuk pada kalimat isim itu. Kalau i'rab yang masuk pada kalimat fi'il ada 3. Sebutkan rofa, nasab, jar. Fi'il yang murab fi'il apa? Mudhari. Jadi kalau fi'il madhi selama-lamanya mabni. Kalau fi'il mudhari selama-lamanya, kalau fi'il amar selama-lamanya mabni. Tapi kalau fi'il mudhari ada yang murab, ada yang mabni. Fi'il yang murab adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari seperti contoh ya
Jadi yang kalimat fi'il mudhari sebab kemasukan huruf mudhari. Ini kita buat fi'il mudhari bikot basini basofa batailah misi asal dan ada alamat yang nempel ngomong bikot. Yang itu kalimat fi'il mudhari sebab patut kok. Kalau dulu bisa dimasuki kok. Qoma, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi yang itu kalimat fi'il mudhari sebab masukkan huruf doa. Ini sudah jadi tenanan, ini sudah jadi tapi tak begini. Ada kasar sobat, ada kodir itu, ada al-maqdi, ada syarah, ada itu kotriman dia. Ya memang seperti itu kalau pengen jadi pakar seperti itu. Kalau pengen jadi pakar belajar yang manusia, kalau ya nggak bisa. Menurut saya, semakin dekat jauhnya kiamat, orang melakukan lakukan itu seperti itu. Semakin dekat dengan jauhnya kiamat, seperti itu. Nanti zaman dulu ya, bapak tua itu kalau belum paham, bapak berdua ini belum, hello.